Langen Carito atau opera Jawa diciptakan sebelum kemerdekaan Indonesia. Dikatakan opera Jawa karena dalam pemintasannya menggunakan tembang bahasa Jawa, busana yang dipakai bernuansa Jawa, dan musik pengiringnya gamelan. Nah, aspek lain yang juga sangat penting, jadi dialog-dialog tembang itu tetap menggunakan bahasa Jawa yang kita kenali. Di sana ada tingkatan-tingkatan. Kalau yang raja ya dengan yang pada sebo itu ya ora basa, tapi sing do sebo sila nyembah basa dengan rajanya. Nah, itu tertuang di dalam tembang-tembang itu. Langen Carito pertama kali dikonsepkan Ki Hadjar melalui Sariswara, kemudian diejawantahkan atau diciptakan pertama kali oleh Ki Hadi Sukatno atau Pak Katno. Langen Carito itu opera kecil berisi tembang, tari, dolanan, juga ada dramanya, ada muatan sejarahnya, sehingga semuanya itu lengkap ada di Langen Carito itu. Itu satu pelajaran yang langsung memasuki nurani sang anak melalui cinta keindahan lahiriah dan keindahan batiniah. Itu yang akan menimbulkan kesadaran sang anak akan suatu keindahan seni yang kemudian akan membentuk perilaku karakternya yang berbudaya. Tadi jret pandangannya di Aryo Penangsang. Dengan sistem Among yang diterapkan dalam proses belajar mengajar di perguruan taman siswa, maka dolanan anak atau Langen Carito mempunyai ciri yang sangat khas. Salah satu ciri khas dolanan anak-anak Langen Carito itu sifat bermain itu tetap harus disertakan supaya anak-anak senang dan tidak terbebani. Kalau anak-anak misalnya lalu diberi hafalan tembang sing dawa gede ngono, sesuk latihan berikutnya wis ra teko, wedi karena ora hafal gitu kan. Juga gerak-geraknya, kalau gerak-geraknya diberi gerak-gerak tari klasik yo setahun wae rung karuan iso. Maka geraknya sederhana saja, semampunya anak, lalu kemudian guru tinggal kuwi rada dhuwur ling ngangkat sikil misalnya. Gulune rada ndangak, misalkan lalu sambil berproses, maka anak-anak itu diberitahu. Langen Carito, dolanan anak-anak itu menjadi materi pembelajaran kesenian sesuai dengan usianya, usia anak-anak. Bahwa dolanan anak-anak dan Langen Carito itu betul-betul merepresentasikan visi misi pendidikannya Ki Hadjar Dewantara. Sebagai salah satu visi misi yang teraplikasikan, kesadaran tentang kebangsaan, kesadaran tentang kelokalan, kecintaan terhadap budaya sendiri, itu melalui dolanan anak-anak dan Langen Carito. Dalam Langen Carito, sang anak itu punya kemampuan kodrat, yaitu seneng dolanan atau kinderspel. Dengan dolanan itulah dalam Langen Carito akan tersalur bakatnya sang anak, sehingga sambil bermain tapi diberi pelajaran mengenai irama yang indah, melodi yang indah, kemudian juga sastra yang indah. Kemudian si anak akan terbentuk budi pekertinya yang luhur. Lingkungan perguruan taman siswa sangat menghargai nilai-nilai seni budaya sehingga memacu kreativitas Ki Hadi Sukatno untuk menciptakan berbagai karya seni selain Langen Carito, seperti tembang dolanan anak, kerawitan,
Mocopat, dan Panem Bromo. Tembang dolanan anak yang kini kembali di-create dalam berbagai lakon langen carito antara lain Jaranan, Jamuran, Soyang, Brambang Bawang, Ancak-ancak alis, Lepetan, Kembang jagung, Kulon Nuwun, Bocah nakal, Cublak-cublak suweng, dan banyak lagi yang lainnya. Cerita langen carito karya Ki Hadi Sukatno yang sangat populer, antara lain Arya Penangsang, Aryo Jipang, Bocah Lola, Jaka Tingkir, Aji Saka, Babat Alas, Kancil Nyolong Timun, Ketek lan Garudo, Bango Tong-tong Jatiningsih, Dadung Awuk, Kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh para pemeran langen carito supaya dapat memberikan penampilan yang terbaik? Satu, yang paling penting adalah dia bisa nembang. Itu yang paling penting. Anak bisa tembang. Yang kedua, anak bisa berekspresi. Itu dia bisa memainkan emosi melalui tembang tadi. Yang ketiga, gerak adalah unsur tambahan supaya unsur langen carito itu terpenuhi. Ada gerak, tembang, akting, dan iringan. Gitu. Karena saya mengikuti mendampingi Ki Sukatno workshop untuk guru-guru TK se-DIY. Pada prinsipnya nembangno ning karo awake obah ning gatekno ya iramane tembang. Nah, jadi otomatis geraknya itu mengikuti irama. Lah bahwa kemudian geraknya diperbaiki, mbok sing kenceng anune ora ming waton ngene. No, wah, ono karakter ya, ono watake. Lalu itu. Jadi bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak? Step by step, alon-alon yang mudah dipahami. Len nembang karo obah. Saranan. Gulune coba sikile saiki. Jadi kalau tata make up dan tata busana itu ya mengacu pada tata busana dan tata rias seni pertunjukan. Jadi ada penebalan alis dan harus ada pupur itu dan sebagainya. Sesuai dengan karakter setiap tokohnya gitu. Membuat udeng itu bukan dari batik kain, tetapi dari kertas yang dibuat seperti iket gitu. Variasinya itu di Taman Siswa ada itu. Jadi lalu juga pilihan warnanya warna-warna cerah gitu. Taman Siswa yang kelihatan sekali sangat perfect mempertimbangkannya. Kostumnya juga nuansa Mataram atau Jogja, menggunakan jarik Jogja, ya jarik Jogja, lalu menggunakan sorjan lurik ini. Menggunakan sorjan lurik, menggunakan boro samir ini, lalu menggunakan ini aksesori kalung, ikat gaya Jogja. Ini terakhir menggunakan keris. Ini memang jariknya menggunakan jarik gaya Jogja, menggunakan kebaya gaya Jogja begitu, Kartinian begitu ya. Prajurit wanita tetapi tetap gagah gitu kan. Mengapa menggunakan udeng? Supaya
kelihatan tetap maskulin. Di cerita Arya Penangsang, saya berperan sebagai prajurit Sutowijaya. Sebagai prajurit Sutowijaya, saya merasa bangga dan senang. Saya di Langen Carita Arya Penangsang menjadi Ki Ageng Penjawi, Adipati Mataram. Saya sangat senang sekali menjadi Ki Ageng Penjawi. Ilustrasi musik pengiring tidak dapat dipisahkan dari sebuah pagelaran seni pertunjukan. Dengan aransemen musik yang tepat, dapat berdampak secara signifikan terhadap suasana yang ingin dicapai setiap adegan dalam sebuah pementasan. Instrumen yang digunakan adalah seperangkat gamelan instrumen yang berlaras slendro. Di antaranya Gong, kenong, gender, kendang, bonang, selontem, gambang, demung, sarong, peking, kempul, dan kempiang. Dalam pementasan Langen Carita, ada ritual yang biasa dilakukan, yaitu berupa doa bersama seluruh pemain dan pengrawit, serta tumpengan untuk keselamatan. Setelah doa bersama didaraskan, maka selanjutnya Ki Priyo Dwi Arso akan memotong tumpeng dan diberikan kepada pemeran Arya Penangsang. Karena cerita yang akan dipentaskan adalah gugurnya Arya Penangsang. Inilah salah satu dari metode Sariswara dengan keindahan lahiriah dan keindahan batiniah itu akan membentuk wiromo atau karakter sang anak. Wirogo adalah keindahan lahiriah yang bisa dinikmati oleh panca indera manusia. Dan itulah yang nanti akan membentuk karakter sang anak dalam sebuah wiromo.
sebagai prajuritnya Aryo Penangsang. Walaupun tadi Aryo Penangsangnya kalah, tapi saya bisa mengambil spirit dari Aryo Penangsang. Karena Aryo Penangsang mempunyai pribadi yang kuat dan tangguh. Saya bangga itu. Perhatian serius Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap karya seni Langen Carito ini diwujudkan dalam bentuk festival yang dilaksanakan secara periodik dan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. Tujuan akhir dari pembangunan kebudayaan adalah pembentukan karakter guilty. Jadi dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian ini di kalangan anak-anak, kami berharap mudah-mudahan jati diri kita, jadi dari sebagai bangsa ini akan tertanam nilai-nilai keadiluhungan dan nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian Langen Carito ini akan tertanam di jiwa anak-anak. Festival Langen Carito tahun ini yang kedua, diikuti oleh 18 kecamatan. Ini menjadi kebanggaan kita karena Langen Carito merupakan bagian dari kebudayaan yang kebudayaan itu wajib kita lestarikan. Di sini saya memerankan sebagai Kanjeng Ratu. Kami berperan sebagai penerbangan di cerita Sumo Yuga. Kami memerankan Demang dari cerita Sang Nangolo. Peran jadi Panji dalam cerita Sang Nangolo. Dinas Kebudayaan sebagai salah satu institusi pemerintah berkewajiban untuk pemeliharaan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Yogyakarta ini. Langen Carito sebagai bagian atau cabang dari seni yang ada di Yogyakarta ini wajib kita pelihara, wajib kita kembangkan, wajib kita sosialisasikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak. Langen Carito itu harus kita kembangkan, harus kita uri-uri. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun menyelenggarakan Festival Langen Carito yang kita awali dari workshop dahulu, kemudian setelah workshop kita berikan materi, kemudian kita beri arahan apa saja lakon-lakon yang bisa diperagakan, kemudian akan kita lakukan festival antar kabupaten dan kota. Dan di tahun 2019 ini kami akan mengembangkan pula tataran yang berawal dari dolanan anak, kemudian ke Langen Carito ini setingkat SD, kemudian Langen Sekar setingkat SMP dan setingkat SMA dengan Langen Asmoro. Langen Carito ini karena masih sebelum kemerdekaan, jadi itu masih merupakan satu Jawa sentris. Jadi pakai gamelan, pakai tembang, pakai bahasa Jawa. Tetapi dalam era kemerdekaan, Sariswara ini, dalam Langen Carito, ini harus diindonesiakan. Dan hampir semua alumni Taman Seso yang sekarang sudah jadi jenderal, yang sudah direktur, itu yang paling diingat ya ketika mengikuti pelajaran kesenian dolanan anak-anak atau Langen Carito. Itu menjadi satu memori yang sangat khas sekali yang tidak mereka temukan di pendidikan yang lain.